teman-teman, perkenalkan namaku Sinta Resti. Di video ini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Bagi para pendidik dan atau calon pendidik, membuat peserta didiknya nyaman di ruang kelas adalah hal yang tidak mudah. Apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para pendidik. Diperlukan strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Apa saja ya strategi-strategi tersebut? Mari kita bahas dalam poin-poin berikut ini. Poin yang pertama yaitu membangun disiplin kelas berbasis karakter. Berikut ini cara membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang pertama yaitu berbagi agenda. Berbagi agenda di sini maksudnya adalah jelaskan tujuan pelajaran yang akan diberikan, serta dasar pentingnya pembelajaran tersebut bagi siswa. Yang kedua, libatkan siswa dalam membuat aturan. Dengan melibatkan siswa, mereka akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Aturan tersebut nantinya akan disepakati bersama. Ketiga, berbagi rencana dengan orang tua. Jelaskan mengenai aturan yang ada di kelas serta konsekuensinya, sehingga nantinya Anda dapat meminta bantuan pada orang tua di titik tertentu dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. Keempat, gunakanlah bahasa yang baik. Dalam melihat sebuah permasalahan, gunakanlah bahasa kebaikan untuk mengarahkan Anda dalam sudut pandang yang positif. Yang kelima, membantu siswa belajar dari kesalahan. Bimbinglah siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama. Keenam, membantu para siswa membuat rencana perubahan perilaku. Jika seorang siswa telah melakukan pelanggaran terhadap aturan, terlebih lagi jika sudah berulang kali, maka arahkan siswa tersebut untuk membuat rencana perubahan perilaku, agar siswa tersebut dapat menyadari kesalahannya dan mampu merubah perilakunya. Ketujuh, bahaslah mengapa perilaku itu salah. Ketika seorang siswa melakukan perbuatan yang salah, jelaskan kepada siswa tersebut mengapa perbuatan yang ia lakukan tersebut salah, dan beritahu apa saja dampak yang akan ditimbulkan pada kehidupannya nanti. Yang terakhir, berikanlah tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur. Jika ada seorang anak yang sulit untuk diatur, coba berikanlah tanggung jawab kepada anak tersebut, agar tumbuh rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Poin yang kedua yaitu membangun interaksi kelas berbasis karakter. Mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Akan tetapi, mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dengan cara tersebut, dimungkinkan kemampuan peserta didik akan berkembang baik secara mental, spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Untuk menciptakan interaksi antar siswa dan guru dalam melakukan proses komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, dapat dilakukan contact hours atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai keadaan siswa dan sebaliknya siswa mengajukan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan.
interaksi dua arah antara siswa dan guru, di mana guru memperoleh balikan dari siswa. Selain itu, saling berinteraksi atau saling belajar satu dengan yang lainnya. Kemudian, interaksi optimal antara guru, siswa, dan siswa-siswa yang lainnya. Interaksi edukatif, guru berusaha menjadi pembimbing yang baik. Poin yang terakhir yaitu membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Dalam suatu sekolah, pasti ada yang dinamakan kerjasama. Kerjasama satu sekolah maupun lingkup dalam kelas. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam berjalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian antara mereka. Di samping itu, kepedulian akan membentuk karakter peserta didik yang lebih bersimpati dan tanggap dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh kerjasama dan kepedulian antara lain mengerjakan tugas kelompok, menjenguk teman yang sakit, saling membantu jika teman kesusahan, tidak saling menjelek-jelekan, dan selalu menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah tadi pembahasan materi strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!